Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya. Nikmat yang kita rasakan hari ini nikmat hidup. Allah masih ngasih hidup. Sementara yang lain sudah banyak yang kembali ke hadirat Allah. Kenapa kita masih hidup hari ini? Banyak kemungkinan. Boleh jadi amal kita belum cukup untuk menghadap Allah. Ya, boleh jadi amal kita belum cukup, maka dikasih waktu untuk menambah amal kita. Maka waktu yang tersisa itu kita berapa lama, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari kita gunakan sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal yang soleh. Terus yang kedua, kenapa kita masih hidup hari ini? Boleh jadi kita masih banyak dosa. Umur semakin berkurang, dosa semakin bertambah. Kenapa berkurang tiap hari kan? Setiap hari kan umur kita berkurang. Jangan sampai umur kita semakin berkurang, tapi dosa kita semakin bertambah. Maka sisa umur ini untuk Allah sediakan agar kita banyak-banyak untuk bertobat. Ya, di sisa waktu ini kita bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segera cerah-cerah, gerak-gerak cerah-cerah, u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segera cerah-cerah, gerak-gerak cerah-cerah, malam-malam datang dan dua malam kita mohon malaikat tolong mundur seminggu lagi. Malam-malam datang dan dua malam kita mohon malaikat tolong mundur seminggu lagi. Ini kasih amplop, disogok malaikat. Bisa nggak malaikat disogok? Buat apa amplop itu? Kalau nggak ada isinya ya. Malaikat kebetulan amplop ya. Nah, ketika ajal tiba ya tidak bisa. Itulah hari ini kita masih Allah kasih kehidupan, maka kita gunakan hidup ini bukan sekedar makan, minum, kerja, tiap hari ngasuh anak, ngasuh istri, ya. Tapi hidup ini memang untuk mengambil yang maha hidup. Makan, minum, kerja, tiap hari ngasuh anak, ngasuh istri, ya. Tapi hidup ini memang untuk mengambil yang maha hidup. Siapa? Adalah mengabdi kepada
wa ma umiru illa liya'budullaha adalah mengabdi kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan murni, memurnikan ketaatan dengan ikhlas karena Allah. Dan dalam agama tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan murni, memurnikan ketaatan dengan ikhlas karena Allah. Dan dalam agama dengan hunafa lurus, jangan belok-belok, lurus saja lurus, ternyata kebangun dalam tol lurus. Wa yuqimus shalah itu untuk mendirikan salat, juga wajib zakat untuk mengeluarkan zakat. Itulah din yang benar, itulah Islam sebagai agama yang benar. Itulah mari kita gunakan sebagai mungkin. Baik itu kalau sehat hari ini sehat. Ada orang pengen ngaji tapi pinggangnya sakit, nggak bisa ke musola. Kalau kita sehat hari ini bisa ke musola ini, maka kata Rasulullah, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sihataka qobla atau qobla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sudah sakit itu bisa kemana-mana. Sholat sisa dulu. Hayataka qobla mautika. Masa hidup masa sakitmu. Sudah sakit itu bisa kemana-mana. Sholat sisa dulu. Hayataka qobla mautika. Masa hidup sebelum datang masa mati. Sababaka qobla harumika. Masa muda qobla harumika. Masa muda sebelum datang masa tuamu. Terus paroka qobla sublika. Masa senggang sebelum datang masa sempitmu. Yang kelima, ginaka qobla fakrika. Masa kaya sebelum datang masa akhirmu. Itu adalah peluang kita gunakan dalam hidup ini. Tapi sekalian, alhamdulillah kita hari ini juga masih bisa ngaji, ya, kita istiqomah, tegak lurus. Peluang kita gunakan dalam hidup ini. Tapi sekalian, alhamdulillah kita hari ini juga masih bisa ngaji, ya, kita istiqomah, tegak lurus, tidak terpengaruh siapapun. Kalau nggak bisa istiqomah, gimana caranya? Kita belang potong nih, kadang-kadang semangat, kadang-kadang nggak semangat. Gimana caranya? Istiqomah ada isti'anah loh. Apa isti'anah itu? Minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, nggak bisa juga istiqomah. Apa istiqomah itu? Memohon begitu dari Allah. Masih juga bisa istighfar dulu. Istighfar dengan isti'anah nggak bisa, istiqoroh juga nggak bisa. Bapak istighfar boleh jadi ada dosa-dosa kita yang belum kita obati. Maka dengan tolong kepada Allah, kaki akan rasa ringan. Tapi sekalian, terkait kegiatan taklim di musola ini, mengapa kita harus melakukan kegiatan taklim setiap malam Jumat ini? Bapak Ibu sekalian, saya tadi baca buku dari kitab Ihya Ulumuddin, karangannya siapa itu? Karangannya Imam Al-Ghazali. Dia seorang ahli dalam keilmuan Islam. Dia sebagai ahli filosof, ahli filsafat dalam Islam. Beliau katakan ada 4 jenis manusia di muka bumi ini.
di kalangan orang Islam ada 4 jenis manusia ya. Nah kita masuk yang mana ini? Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Di bahasa Arab ya, rajulun yadri adalah orang yang tahu, orang yang tahu, orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Wa yadri annahu, sampai kepada sekalian, sampai kepada sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang sampaikan ini ada sedikit manfaat, ya, karena kata orang yang alim, orang yang berilmu, ya, orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dirinya tahu gitu. Siapa dia? Fadzalika alim, sampai kepada sekalian, sampai kepada sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang sampaikan ini ada sedikit manfaat, ya, karena kata dia mengajarkan ilmunya harus juga disampaikan, tidak boleh pelit dengan ilmu. Di kampung ini, di kampung Cikubaya ini harus mengajar, harus menyampaikan, jangan menyembunyikan ilmunya, sampaikan, ya gitu. Nah kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang adalah orang-orang yang unggul dalam bidang keilmuannya, tugas kita bagaimana kalau orang seperti itu? Kita harus mengikutinya, harus mendekatinya, Bu. Jadi hidup ini sekalian, jangan jauh dari ulama. Saya belajar tiap hari, ya. Karena perasaan orang itu butuh ilmu. Saya belajar, menyimak kajian-kajian. Nah kalau saya dapatkan, jangan sampai disimpan dalam pikirannya, disampaikan. Juga kata Rasulullah manfaat, ya, karena kata jangan sampai disimpan dalam pikirannya, disampaikan. Juga kata Rasulullah dalam mengatakan pun jangan sampai disimpan dalam pikirannya, disampaikan. Juga kata Rasulullah dalam mengatakan pun aliman atau muta'aliman, kan? Atau dalam mengatakan pun aliman atau muta'aliman, kan? Atau muhibban, kata Rasulullah. Jadilah orang yang alim, orang yang mengajar. Kalau nggak bisa, ya belajar. Kalau tidak bisa, mustami'an, mendengarkan saja. Kalau nggak bisa, muhibbah, orang yang menyukai kepada ilmu. Walakatun komisa, jangan jadi orang-orang yang terima. Mengajar nggak mau, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, suka kepada ilmu juga nggak mau, gitu. Maunya apa? Gitu. Jadi kita berharap itu 4 pilihan. Kalau yang alim silakan, nah kalau kita tidak alim ya kita belajar. Kalau tidak sampai ke masalah ini, mungkin ada yang dengar di rumah ya, mendengar. Itu 4 pilihan. Kalau yang alim silakan, nah kalau kita tidak alim ya kita belajar. Kalau tidak sampai ke masalah ini, mungkin ada yang dengar di rumah ya, mendengarkan kajian itu akan memberikan tidak sekalian. Yang pertama dulu ya, jadi yang pertama itu ada orang yang yadri, tahu, ya, orang yang tahu ilmu dan dia tahu betulnya tahu. Nah, tugasnya mengajar, dan kita sebagai umat warga harus ikuti orang seperti ini. Jangan dijauhi, Bu. Jangan dijauhi. Karena kalau kita menjauhi seorang yang alim, kita nggak tahu. Warga harus ikuti orang seperti ini. Jangan dijauhi, Bu. Jangan dijauhi. Karena kalau kita
menjauhi seorang yang alim, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak. Jangan menjauhkan. Kalau kita menjauhi seorang yang alim, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Taunya dari mana? Dari seorang alim. Alim kan belajar, nanti sampai kepada kita. Itu yang pertama tuh, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Kan? Sekarang kelompok yang kedua, rajulun yadri wala yadri anahu yadri. Orang yang tahu punya ilmu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Tahu kalimatnya? Orang yang tahu punya ilmu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu gitu. Tidak tahu bahwa dirinya tahu. Jadi nggak ada. Hah? Nggak sadar kalau dia tahu. Kesadar dia tahu. Kalau dia tahu, dia punya pocket yang hebat di kelompok ini. Ilmunya banyak, punya kemampuan yang hebat. Tapi dia nggak sadar bahwa dia punya kemampuan gitu. Ada orang seperti itu. Nah, tapi di kampung Cipai hebat. Tapi dia nggak sadar bahwa dia punya kemampuan gitu. Ada orang seperti itu. Nah, tapi di kampung Cipai banyak orang seperti itu. Dia masih menyembunyikan ilmunya gitu kan. Nah, kata Al-Ghazali, fadzalika naimun. Nah, dan dia adalah orang yang tidur. Maka orang seperti ini payah tidur, maka bangunkan dia. Gitu. Orang seperti ini bangunkan dia agar dia sadar dan mau berbakti baik kepada orang lain. Paham ya? Orang yang tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, orang seperti ini ingatkan dia, bangunkan dia, tegur dia agar dia mau berbakti dengan orang lain. Kenapa hari ini nggak mau tampil di podium ini? Karena mungkin belum dikasih kesempatan mungkin juga, atau dia mungkin belum tampil gitu kan. Orang seperti ini dia punya potensi, punya kemampuan hebat, tapi dia belum mau gitu. Nah, orang tugas kita ini sebagai teman sahabat didorong agar dia mau membagikan ilmu ke orang lain. Karena orang yang alim itu harus wajibnya mengajar, menyampaikan kepada yang lain. Ini kelompok yang kedua, orang yang punya ilmu, punya kemampuan, punya potensi, tapi tidak sadar pada dirinya tahu. Tugas kita adalah ingatkan dia, bangunkan dia, sadarkan dia agar mereka mau berbakti dengan kita. Dan saya pun tadi saya termasuk orang yang senang mendengarkan orang. Sadarkan dia agar mereka mau berbakti dengan kita. Dan saya pun tadi saya termasuk orang yang senang mendengarkan orang. Ya, mungkin tadi saya bicara, tapi di lain waktu senang mendengarkan orang. Dan saya pun tadi saya termasuk orang yang senang mendengarkan orang. Ya, mungkin tadi saya bicara, tapi di lain waktu senang mendengarkan orang. Siapapun orang yang bicara saya dengerin. Anak kecil saja, anak kecil. Di MJ kan suka ada khitobah tiap hari Jumat, saya dengerin. Semua orang tahu, saya dengerin, saya catat gitu. Ilmu kan dari mana saja, Bu. Tidak harus dari orang lain. Penting ada ilmu disampaikan dari siapapun. Tiap hari Jumat saya dengerin. Semua orang tahu, saya dengerin, saya catat gitu. Ilmu kan dari mana saja, Bu. Tidak harus dari orang lain. Penting ada ilmu disampaikan dari siapapun, kita ambil. Kalau yang keluar itu telur, sekalipun dari ayam, ambil tuh. Keluar itu kelipatan ayam kan, telur tuh yang ambil saja. Kalau dari presiden, kalau warnanya kuning, jangan diambil. Jadi ilmu itu dari mana saja, Ibu, silakan ambil. Banyak sumber sekarang.
YouTube banyak, dari kajian di musola, ambil banyak sumber sekarang ya, dari YouTube banyak, dari kajian di musola itu banyak sekarang, tinggal punya saja ya, buku-buku banyak. Dan saya pun pengen juga zaman ini ada yang ke rumah, belum apa banyak itu di rumah bu, silakan ibu ke rumah main, pinjam buku saya sok, silakan mbak. Belum apa banyak itu di rumah bu, silakan ibu ke rumah main, pinjam buku saya sok, silakan mbak. Sarap bu. Coba baca buku nggak bu di rumah, coba baca buku nggak? Dari rumah banyak buku, ada apa beratus tuh, tebal-tebal gitu, silakan ibu ke rumah, pinjam, udah selesai balikin lagi gitu kan, nanti pinjam lagi yang baru, biar buku itu bermanfaat. Maka silakan di rumah banyak buku dipinjam oleh ibu sekalian. Saya senang kalau ada yang biar buku itu bermanfaat. Maka silakan di rumah banyak buku dipinjam oleh ibu sekalian. Saya senang kalau ada yang pinjam buku itu, karena baru anak-anak yang minjam dari sekolah itu, anak tugas ke rumah. Nah, sekarang mungkin dari buku itu, karena baru anak-anak yang minjam dari sekolah itu, anak tugas ke rumah. Nah, sekarang mungkin dari kegiatan ini dari sekolah yang silakan. Itu yang kedua bu ya. Nah, tugas kita yang kedua ini dari sekolah yang silakan. Itu yang kedua bu ya. Nah, tugas kita yang kedua ini kita harus ingatkan dia, sadarkan dia. Sekarang yang ketiga, rojulun layadri, wayadri, layadri, gitu kan itu. Adalah orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu, tapi dia tahu dirinya tidak punya ilmu gitu. Paham ya? Orang yang tahu, punya ilmu, dan dia tahu dirinya tidak tahu gitu. Nah, orang seperti ini kata Al-Ghazali, fadzalika mustarsyidun. Dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Farsyidhu, maka bimbinglah dia. Ada orang tidak punya ilmu, tidak tahu ilmu, tapi dia tahu dirinya tidak tahu gitu. Bagaimana orang seperti ini? Dia mau belajar, mau belajar. Orang seperti ini mau belajar, pasti mau ke musola, mau ke pengajian. Kalau pagi-pagi di TV ada Mama Dede, ya. Sekarang banyak pilihannya. Ada siapa Ustaz Maulana, mau ngaji gitu, ya, gitu. Karena dia kan merasa tidak tahu, maka dia harus belajar. Jangan tidak tahu nggak mau belajar, gitu ya. Yang kurang bagus, gitu kan. Maka dia bilang kan sama awam, jangan bilang awam, kemudian nggak ada upaya untuk mencari itu. Kalau merasa dirinya awam, harus belajar. Maka saya pun merasa ya, sampai sekarang ilmu saya masih cetek, ya. Ilmu saya sangat sedikit sekali. Maka kalau ada peluang, saya kejar itu. Kalau ada kajian dari saya kejar. Saya ke Pak Tio, saya datang ke Andor, saya datang ke Andor. Kalau hari Sabtu pagi saya ngaji di Pak Tio sampai suruh, udah suruh sholat sunnah suruh rakaat, baru sarapan pagi. Minggu juga ada pengajian hari ini, saya datang berangkat minggu, ya gitu. Kalau tidak udah suruh sholat sunnah suruh rakaat, baru sarapan pagi. Minggu juga ada pengajian hari ini, saya datang berangkat minggu, ya gitu. Kalau tidak berteman dengan anak-anak kegiatan anak-anak saya sana. Karena saya merasa ini belum ada apa, masih sedikit sekali karena belum dari kegiatan mau belajar gitu. Itu saya merasa ini belum ada apa, masih sedikit sekali karena belum dari kegiatan mau belajar gitu. Itulah nomor 3 yang sampai tidak tahu tetapi tidak mau belajar. Sekarang sudah usia berapa nih? Ada 50, 40. Saya baru 20 nih. 10 tahun. Udah usia 50 tahun, itu sudah paham nggak bacaan sholat? Ibu tahu nggak sholat dari awal sampai akhir? Sudah paham belum dari takbir, doa iftitah,
ustaz, dengan alim, orang yang alim. Jangan sampai kita tidak tahu malah tidak mau belajar sama sekali. Itu yang ketiga ya. Mungkin saya masuk kelompok ini nih, Ya, saya tahu tadi orang yang tidak punya ilmu tapi sadar dirinya tidak tahu, maka kita mau belajar benar gitu. Ya, saya tahu tadi orang yang tidak punya ilmu tapi sadar dirinya tidak tahu, maka kita mau belajar benar gitu, Ini yang keempat Bu, yang ini kita yang seperti apa? Adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu dan tetapi dia tidak tahu dirinya tidak tahu gitu. Gimana Pak kalimatnya? Orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu, tetapi dia tidak tahu dirinya tidak tahu gitu. Ilmu, tetapi dia tidak tahu dirinya tidak tahu gitu. Orang seperti ini katanya orang-orang yang sokoi gitu ya, sok tahu gitu ya. Orang seperti ini katanya orang-orang yang sokoi gitu ya, sok tahu gitu ya. Dia bicara hukum gitu kan, dia tidak tahu hukumnya, tapi dia bicara hukum gitu kan, orang-orang gitu. Orang ini pertama tidak mau belajar, kalau tadi berani bicara fakta hukum, padahal tidak tahu dalilnya gitu. Orang ini sangat menyesatkan, tidak tahu hukum tapi bicara hukum. Karena apa itu? Yang belum habis ini sangat juga, jangan sampai saya termasuk kategori ini ya. Kita bicara gitu, takutnya salah aja gitu. Ya, jadi yang empat ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi dia merasa punya ilmu gitu. Dia bicara ilmu. Orang seperti ini bisa menyesatkan orang. Gitu. Maka kata Al-Ghazali, fadzalika jahilun, bisa menyesatkan orang. Maka kata Al-Ghazali, fadzalika jahilun, orang seperti itu orang-orang yang jahil. Apa jahil?